Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan yang lain boleh duduk di tempat duduk yang paling enak, saudara. Silakan saudara. Terima kasih praise and worship, kalian luar biasa. Shalom. Shalom juga yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Mau di rumah ya, mau datang ke kebaktian, kita tetap rasakan hadirat Tuhan. Ya, kita udah biasa saudara. Bentar-bentar offline, bentar online. Ya, udah makanan setahun, bukan sehari-hari, makanan setahunan. Ya, nanti kita di lockdown, ntar ada kebaktian offline lagi, kebaktian online lagi, ya nggak apa-apa, ya kan? Kalau pas online, saya kan bisa duduk lagi ya, Tong ya, ya nggak Tong? Iya. Oke, tadi kita sudah membaca saudara firman Tuhan, Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Saya bekerja di salah satu bank, saudara, bank swasta. Bagaimana kalau misalnya saya kasih jiki, karena saya bekerja di bank, ya kan, saya punya kuasa atas uang gitu ya. Saya kasih jiki uang $86.400. $86.400. Coba ada bawa kalkulator nggak jiki? Coba hitung, berapa rupiah itu? Coba hitung, $86.400 US ya, US. Berapa tuh Jik? Gak bawa kalkulator, berarti bukan orang bank dia. Ada ya, nah coba hitung Jik. Rate-nya 14.500 kali 86.400, 1,2 M. Ya, nah saya kasih Jiki. Kalau saudara belum kenal Jiki pemain drum kita, WL juga, dan dia juga bisa dance. Ya. Nah itu kita Jiki 1,2 M saya kasih 1 hari, saudara. Dan saudara juga kalau ada yang mau kasih tahu saya kasih 1,2 M. Nah tapi 1,2 M itu harus dihabiskan oleh Jiki 1 hari. Kalau ada sisa saya tarik lagi. Ya, nah Jiki kalau udah saya kasih begitu, dihabisin nggak Jik 1 hari itu? Kalau bisa nggak tidur ya. Kalau saya minta 20.000 US dollar deh, kasih nggak Jik? Kasih ya. Oh, baik sekali dia saudara. Padahal besok ada lagi, karena besok ada lagi. Kalau saya kasih terus tiap hari, kira-kira sampai akhirnya tetap habisin terus ya. Tiap hari dia begadang, dia udah lisin apa aja barang-barang yang mau dia beli setiap harinya. Dia cek toko online apa, Tokped, tok apa nggak tahu, pokoknya semuanya udah dibeli sama dia. Diliatin apapun yang mau dibeli, dia sampai udah dibeli pun dia cek lagi gitu ya. Nggak bakalan disisakan sedikit pun gitu. Ada mungkin dia berbagi juga dengan orang-orang lain. Pokoknya dia mau habisin gitu. Saudara tahu nggak saudara? Kita pun dikasih sama Tuhan 86.400, cuman bukan US dollar, tapi detik. Sehari kita dikasih Tuhan 86.400 detik. Mana munculin coba perhitungannya supaya kita nggak salah. Nah ini kelihatan nggak? 86.400
Jadi 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi 1 jam itu 1 jam 60 menit sama dengan 3.600 detik. Nah ini ada yang salah saudara. Karena saya ngambil di screenshot aja di itu jadi salah nih. 1 hari berarti 24 jam. 24 jam dikali dengan 3.600. Hasilnya adalah 86.400 detik. Nah itu yang dikasih Tuhan setiap harinya buat kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan melakukan kehendak Tuhan. Ketik di chat melakukan kehendak Tuhan. 86.400 detik. Kalau tadi kan kalau uang saudara akan habis-habisan ya. Sekarang bagaimana saudara menghabiskan 86.400 detik tersebut? Nah, kalau ada yang mau ambil deh. Saya mau tidur dulu, ambil deh sisanya nih 8 jam gitu ya. 3 jam gitu. 2 jam buat main handphone. 4 jam buat tidur. Terus berapa jam lagi buat pacaran. Terus 2 jam lagi main handphone lagi gitu ya. Ada nggak dari 86.400 detik? Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan? Itu pertanyaannya saudara. Ya, sehingga judul firman khotbah pada pagi hari ini adalah, katakan sama-sama ketik di live chat. Kalau saudara nonton sama lihat live streaming ini sama pasangan saudara atau siapapun, saudara bilang kiri kanan, bilang sama pasangan saudara, stop wasting time. Ya, dicatat ya di live chat, stop wasting time. Oleh sebab itu dikatakan firman pada Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat saudara. Ya, tadi kalau saudara diberikan 86.400 detik, saya nggak tahu saudara menghabiskannya untuk melakukan apa saudara, tapi saya mengajak saudara pagi hari ini, saudara harus stop wasting time. Karena kalau saudara menghabiskan waktu saudara dengan hal-hal yang tidak berguna, saudara nanti akan menyesal saudara. Kenapa menyesal? Ya nanti ya belakangan kita track dulu ini firman Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan kita wasting our time, menyia-nyiakan waktu kita? Karena kita sering menunda saudara. Karena kita sering menunda, nanti aja deh. Ya, kalau disuruh komit sama Tuhan, nanti aja deh gitu. Disuruh kerja yang benar, kalau ini udah nanti aja deh gitu. Selalu menunda. Akhirnya kita nggak bisa apa-apa saudara. Akhirnya kita melewatkan hari-hari kita yang berguna gitu. Saya senang ada beberapa di antara saudara itu yang semangat gitu loh. Ada yang bilang sama saya, kok saya ada pelajaran ini kok, pelajaran di GBI ini gitu loh. Saya nggak pernah melarang selama itu saudara mendiskusikan apapun yang saudara dapat di luar, selama itu membangun iman saudara, membangun pengetahuan saudara melalui firman, saya akan support gitu. Tetapi harus didasari oleh firman Tuhan yang benar, karena tidak semua gereja itu mengajarkan yang benar saudara. Yang benar Pak? Iya, bukannya dia sengaja, tetapi karena dia tidak mendalami firman dengan benar, sehingga ayat-ayat firman Tuhan itu diartikan secara hurufiah, tetapi tidak sesuai dengan konteks gitu. Ya saudara, jadi jangan sia-siakan waktumu. Kenapa kita sering menunda? Karena ada satu hal, karena kita malas. Ya, I am lazy. Kalau ngabisin uang, oke. Nggak ada kata malas tuh tadi. Kalau dikasih 1,2 M, waduh semangat deh. Apa nih, besok Jiki udah pakai mobilnya beda, motornya beda gitu ya, bajunya juga beda, kacamatanya juga kalau kena matahari bisa hitam sendiri gitu. Ya, semuanya jadi beda saudara. Tetapi bagaimana ketika kita melihat Tuhan memberikan kita 86.400 detik yang begitu berharga di dalam hidup kita, dan sekali lagi uang bisa kita cari saudara, tetapi waktu tidak bisa kita ulang. Lebih mahal harusnya saudara, tapi kita sia-siakan. Saya sering kan dengar, lu kemana lu?
Ya gue buang-buang waktu, ya elah, buang-buang waktu gitu. Waktu dibuang-buang, coba kalau itu dibayar dengan uang, mau nggak saudara bilang, lu mau kemana? Gue mau buang-buang uang. Keren banget gitu ya. Tapi waktu yang begitu berharga kita buang-buang karena kita malas untuk beberapa hal. Nah, saya nggak bicara mengenai malas dalam sekuler, tetapi saya mau berbicara lebih dalam lagi mengenai malas dalam kerohanian, saudara. Dan kalau kita rajin dalam masalah kerohanian, saya percaya saudara dan kita semua di tempat ini pasti akan mendapatkan suatu kemenangan juga di dalam dunia sekuler. Amin. Karena kita tidak pernah membedakan, ini dunia rohani, ini dunia sekuler. Enggak, saudara. Saya percaya kalau saudara takut akan Tuhan, saudara melakukan kehendak Tuhan, saudara dimanapun saudara berada, saudara pasti akan menjadi orang yang dicari-cari orang. Karena saya percaya orang yang diurapi Tuhan itu disukai Tuhan dan disukai oleh sesama. Amin. Ya, jadi ada 3 hal saudara yang saya pelajari mengenai malas ini, saudara. Sehingga kita menunda-nunda terus. Dulu saya sering menunda-nunda juga, sehingga kalau belajar itu sistem kebut semalam, SKS, sistem kebut semalam. Jadi ujiannya kapan itu harusnya saya sudah bisa persiapkan, tapi tidak pernah dipersiapkan sehingga belajarnya satu malam. Besoknya pas belajar lupa semua gitu. Ya, itu akibat malas tuh saudara. Oke, yang pertama kita mau lihat Yeremia 9 ayatnya yang kelima, saudara. Yeremia 9 ayatnya yang kelima. Yeremia 9 ayatnya yang kelima. Sambil kita tunggu, saya mau lihat nih, ini udah ada berapa orang ya di YouTube kita. Wah, mantap. 19.000. Ya. Bersama para malaikat kan di tempat ini kan? Ya. 19.000. Ada Bang Jiki. Bang Jiki ada di mana-mana nih. Ya, ada Sarang Cemilan, ada Luis, ada Hendri Cikoren, Mareta. Ya kita saling sapa menyapa. Nambah lagi nih 20 nih. Mentang-mentang saya lihat jadi pada langsung online gitu ya. Ya saudara, kita tetap ya saya merasakan tidak ada perbedaan sih sekarang. Mau online, mau ini. Tapi ya saudara pasti dong kalau nonton bola di live sama di TV kan pasti beda. Ya enggak? Ya kan? Nah, kalau misalnya udah kita sudah offline lagi, datang saudara. Kita semuanya kita berjaga jarak di sini. Kita juga sekarang menjaga protokol kesehatan seketat mungkin. Jadi saya percaya saudara juga semuanya sudah divaksin dan saya akan bersama tim kita akan melis siapa-siapa yang belum vaksin. Saya anjurkan semua jemaat GPI Trufan melakukan vaksin semua. Kemarin kita juga udah ada webinar ya. Kalau saudara nggak daftar, nyesel saudara ya. Kalau saudara nanti ada webinar lagi, saudara daftar. Webinar kita mantap dan walaupun dilakukan oleh beberapa orang saja di dalam tim kita, tapi luar biasa saudara. Nanti kita akan tayangkan di YouTube-nya dan itu mengenai seluk-beluk vaksin. Saudara cari di situ. Message-nya cuma satu kemarin, walaupun panjang lebar kita kupas sejarah vaksin dan lain-lain, message-nya cuma satu, yang belum vaksin cepet-cepet vaksin. Itu doang ya. Jadi apapun vaksinnya, mau vaksin ini kayak, yang penting saudara konsultasi dengan dokter. Kalau saudara punya masalah dengan kesehatan, saudara konsultasi, pokoknya saudara mesti divaksin. Ini kita membantu program pemerintah. Tidak ada yang tidak boleh divaksin. Kita juga bahas, kemarin Bu Gembala juga udah bahas. Vaksin ada hubungannya nggak dengan 666 gitu loh. Udah jangan pikirin kayak gitu. Yang penting sekarang saudara vaksin. Amin. Ya, ketik di chat vaksin. Ya, gitu. Oke, ya. Sampai mana tadi? Oh ya, yang pertama Yeremia 9 ayat 5. Yang pertama adalah kita baca dulu ayatnya. Yang seorang menipu yang lain
dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Itu poin yang pertama, saudara. Kita malas untuk bertobat. Malas untuk bertobat. Bertobat itu apa, saudara? Bertobat itu bukan kalau kita misalnya dulu sering mencuri, setelah itu kita tidak mencuri lagi, itu bukan bertobat. Itu nyesel. Itu nyesel, gue dulu suka mencuri. Tapi bertobat di dalam Alkitab itu lebih ke arah merubah pikiran. Ini lebih berat, saudara. Kalau misalnya si Tom dulu sering nyolong misalnya ya, terus abis itu nggak nyolong lagi, itu nyesel dia. Ya itu salah tuh, itu cuman perbuatan etika doang yang melanggar hukum gitu Tom ya. Nah tapi kalau merubah pikiran, itu pikiran kita disamakan dengan pikirannya Tuhan. Nah ini yang lebih berat, ini yang lebih memakai hati nurani kita. Contoh lagi, misalnya Jamal ya, jangan sintong mulu ya. Jamal misalnya dia baik gitu loh, sama etika perlakuannya, attitude-nya baik misalnya. Kita kan nggak pernah tahu kalau dia hatinya itu sering ngomongin Jiki gitu misalnya. Jiki pakai itu kalau sintongan langsung gendut lu gitu ya. Tapi kalau Jamal nggak ngomong, tapi di dalam hati dia gendut banget nih orang gitu loh. Gitu. Nah ini yang harus dirubah. Kalau cuman yang perkataan fisik atau terlihat mata itu gampang. Karena kita juga dalam dunia sekuler pun kita nggak mau terlihat jelek, amin, amin. Tapi kalau misalnya yang tidak terlihat gitu ya. Contoh lagi, saya pernah ada orang ya, kalau misalnya lagi nggak ada orang nih, tidak terlihat orang ya. Terus misalnya ada yang lewat misalnya, ada yang dia kenal lah gitu ya. Tapi dia lagi malas nyapa, gitu loh, gitu ya, gitu. Tapi kalau misalnya kelihatan orang itu, shalom bang, gitu, karena kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan, ya begitu gitu loh. Ya memang kadang-kadang kita malas gitu ya nyapa gitu. Tapi jadilah diri sendiri gitu loh. Ya ini kita harus bertobat, saudara. Ini yang dikatakan kita semua malas bertobat. Apalagi orang yang masih muda, masih sehat, masih kuat, masih powerful. Wah ini paling repot nih. Merasa dirinya itu tidak tersentuh gitu loh. Gue mau begadang kayak, gue mau nggak tidur kayak, nggak makan kayak, gue masih kuat gitu. Jadi ngapain gue bertobat? Nanti aja kalau gue udah nggak bisa jalan. Saudara, sekarang saudara masih muda aja. Saudara bisa masuk ke Wisma Atlet kalau mau. Hah? Ya kan? Jadi sekarang tidak ada lagi itu yang namanya COVID, saudara. Saya tidak menakut-nakuti, tapi COVID itu tidak pandang bulu. Oh ini orangnya masih kuat nih, disikat juga. Wah ini masih muda nih, disikat juga. Ini orang kaya nih, lebih-lebih lagi. Ya saudara. Jadi kita harus hati-hati. Sekarang mari kita bertobat. Jangan malas bertobat. Mari saudara, ini serius. Walaupun saya menyampaikannya kadang-kadang dengan santai, dengan joke, tapi saya selalu serius. Saudara tangkap dengan benar-benar saudara. Mari kita bertobat. Berulang-ulang kita jatuh, tapi kita mau terus bertobat, jangan bosan-bosan. Ya tapi jangan bilang, ya udah besok bertobat lagi dah. Kita lakuin salah lagi. Jangan begitu juga saudara. Mari kita bertobat. Sadarlah diri saudara, ini sangat rentan. Mana pernah sih kita tahu dan kita nyangka gitu ya, dengan sesuatu yang tidak terlihat, saudara, itu bisa menyerang kita. Virus nggak terlihat kan saudara, tapi bisa menyerang kita dengan demikian rupa. Bahkan bukan cuma kita doang, seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia, tetapi seluruh dunia
Tetapi kita punya sesuatu yang lebih tidak kelihatan lagi, lebih powerful lagi, yaitu iman kita, saudara. Apa yang tidak kita lihat, bukan virus, saudara, tetapi iman kita yang akan menyelamatkan kita bertemu Tuhan nanti. Kita sudah bertobat, Tuhan, aku bertobat karena aku punya Engkau, Tuhan. Aku bertobat karena aku melihat sesuatu yang tidak dilihat dunia, tetapi aku melihat ya Tuhan, yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita bertobat, saudara. Kita tinggalkan yang lain, ya memang dunia itu menggiurkan. Tetapi saya mau bawa semua dari kita, yuk kita bertobat, merubah pikiran kita, sehingga pikiran kita itu menjadi sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus. Mari kita coba lihat Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayatnya yang ke-15. Oke, kita baca yang ada di sini, baca yang keras supaya yang di rumah tahu ada orang di sini. 1, 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu janganlah keraskan hatimu seperti ini kayak saat penuh ya gerejanya. Padahal cuman 1, 2, 3, 4. Nggak sampai ini loh, tapi kayak penuh loh. Ya. Di sini dikatakan janganlah keraskan hatimu seperti orang geram. Kenapa geram? Saya dulu ini semua pada tahu anak saya yang paling kecil kan, Kevin kan. Ya. Anaknya lucu kan ya? Lucu, gendut gitu. Ya, tapi nggak kayak Jiki. Ya, Jiki lebih lucu maksudnya katanya. Ya, jadi anak saya tuh lucu gitu loh, Kevin gitu ya, gendut ya. Astin juga dulu gitu, gendut gitu. Sekarang ketuker. Dulu Kevin kurus, Astinnya gendut, sekarang Astinnya kurus, Kevinnya gendut gitu ya. Nah, itu ya saudara, dia bisa ngambek loh. Waduh, kalau ngambek itu, waduh gitu loh. Nyebelin. Iya. Dan yang paling sebel itu gak bisa dibilangin. Makanya saya lihat, oh iya gitu ya. Kalau orang geram, gitu deh. Kalau marah, pokoknya Kevin gak mau gitu ya. Oh, saya belajar di situ. Kalau orang geram ya, kalau saya bilang Kevin, tadi nggak boleh kayak begitu. Bodoh amat, pokoknya Kevin itu Koko nyebelin banget gitu. Ya Koko kan gini, nggak mau tahu gitu. Orang geram, saudara, itu susah dibilangin. Nah makanya itu kita janganlah keraskan hati kita seperti orang geram. Gitu loh. Memang kalau orang lagi marah itu susah dibilangin saudara. Ya. Nah tunggu dulu gitu. Tunggu dulu baru nanti di ini. Nah begitu juga dengan kita ketika kita mau bertobat. Kita jangan keraskan hati. Nah kalau kita keraskan hati seperti orang geram. Orang marah itu banyak di Amsal dikatakan itu seperti orang bebal. Tidak bisa dibilangin. Gitu. Saudara, kalau saudara nggak malas bertobat dan karena saudara susah dibilangin, saudara akan menyesal. Nanti saudara kalau sudah mau dibuktiin juga susah ya. Masih tunggu dulu ketemu Tuhan. Kadang-kadang Tuhan biarin loh saudara. Saudara mau bebal kayak malas bertobat dibiarin. Mau ngecek handphone yang yang ada serem-seremnya gitu ya. Ngerti lah ya. Gitu. Dibiarin, nggak apa-apa. Sekarang kan makin gampang ya kayaknya ya untuk mau menonton film-film nggak bener gitu ya. Dibiarin. Tapi nanti bayarnya loh. Saudara, mau matanya dicolok? Nggak mau kan? Mari kita bertobat saudara. Itu yang pertama. Karena kita harus bertobat. Katakan bertobat. Di tempat ini semuanya harus bertobat. Jangan bertobat. Ya. 5 menit lagi, nggak salah. 15. Ya kecil banget tulisannya. Nah, gila. 15 menit lagi ya kita udahan aja. Kita lanjutkan besok maksudnya gitu. Ya 15 menit lagi ya bisalah habis. Oke. Nah itu yang pertama saudara, malas bertobat. Kita jangan malas bertobat. Ya kita gunakan waktu kita yang ada ini, kita
masing-masing dari kita periksa diri kita sehingga kita bisa bertobat. Nah, kalau orang yang selalu merubah pikirannya, dia akan sepikiran dengan Tuhan. Ketika orang sepikiran dengan Tuhan, ini paling enak. Ya, kalau nggak selesai nanti saya lanjutin minggu depan deh, karena ini pelajarannya deep, ya, dalam ya saudara. Nah, kalau kita bertobat, kita merubah pikiran kita akan jadi orang yang berkarakter Kristus, saudara. Berkarakter Kristus, dan perilaku kita, tindakan kita itu serupa dengan Kristus, sehingga diri kita itu tidak seperti menusuk-nusuk orang gitu. Kalau sekarang kan kalau kita di dalam pekerjaan gitu kan, ada orang yang aduh nyebelin banget nih orang nih gitu. Nah, orang Kristen itu harus tidak seperti itu, saudara. Katakan amin. Tapi kalau saudara, perilaku saudara, tindakan saudara itu seperti, saudara tahu ulet bulu? Ulet bulu tahu ya? Itu kan lucu ya. Tetapi kalau kena durinya, gatalnya minta ampun. Nah, orang Kristen ada yang seperti itu, lucu, kalem gitu ya, shalom. Kalau ketemu, halo, ngomong-ngomong. Tetapi kalau dia udah kena durinya, bikin gatal, saudara. Nah, ini saudara, orang Kristen harus tidak seperti itu. Harus memancarkan karakter Kristus di dalam dirinya. Itulah merubah pikiran, saudara. Bukan yang tadi, dari tidak mencuri, mencuri jadi tidak mencuri, itu masih belum bertobat. Tetapi merubah pikirannya sehingga kita tidak bisa lagi yang namanya mencuri, gitu. Tidak punya kemampuan untuk mencuri, itu merubah pikiran, itu bertobat, saudara. Saya harap saudara mengerti ya. Jadi setiap pelayan di sini saya harap saudara bukan hanya bertobat seperti tadi, tetapi merubah pikiran. Mari kita samakan pikiran kita dengan Tuhan sehingga pikiran kita segambar dan sepikiran Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kalau misal begini? Apa yang Tuhan Yesus pikirkan kalau seperti ini? Gitu. Kalau saudara bisa seperti ini, saya yakin saudara tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Setiap detiknya saudara pasti akan memancarkan Kristus. Bukan cuma itu doang, tetapi orang yang bertobat itu juga memanage uangnya atau pekerjaannya dengan baik, saudara. Itu orang bertobat. Sekarang saya mau tahu, saudara menghabiskan uang saudara untuk apa? Ini bukan bicara soal, GBI Trufan nih, baru mulai kebaktian nih, bicara uang nih. Kagak, ngapain? Saya mah nggak pusing, saudara. Saudara kalau memberikan, puji Tuhan. Gereja ini butuh dana dan butuh sesuatu untuk mengembangkan ini. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau uang yang saudara punya, saudara habiskan sesuai dengan keinginan saudara tidak bertobat, saudara. Saudara harus memanage uang saudara sedemikian rupa sehingga saudara, Tuhan, saya punya uang segini, saya masih lakukan apa Tuhan? Saya lihat, mari kita bertobat, saudara. Jadi dalam hal bertobat ini saya juga mau mengajak saudara untuk bukan hanya memikirkan bertobat mengenai merubah pikiran, tetapi merubah cara kita memanage uang kita, saudara. Mari kita semuanya itu kita tanya, karena semuanya itu milik Tuhan, ya. Dan ini yang tadi ketiga yang mungkin sudah saudara miss di situ, adalah memanage, merubah kehidupan kita gitu loh. Kalau orang yang bertobat itu pasti berubah hidupnya. Maksudnya apa? Berubah cara dia ngomong, cara dia menyampaikan sesuatu, itu berubah, saudara. Walaupun keras, walaupun marah-marah, tapi orang lain bisa merasakan itu seperti didikan gitu loh. Beda kalau orang yang tidak merubah pikirannya dia. Contoh, saya pernah dulu sama anak saya, kan saya lumayan keras sama Austin ya. Terus saya udah pernah ceritain ketika saya ngomelin dia, saya didik dia dengan keras gitu loh. Dan kadang-kadang saya merasa terlalu keras sama dia. Tetapi sampai waktunya dia bisa bilang sama saya, dia tulis surat gitu. Dulu pernah di coaching dalam hal mendevelop
pribadinya. Nah di situ dia tulis, ya, saya tahu daddy saya keras, saya tahu daddy saya sering ngomelin saya, tetapi saya tahu bahwa semuanya itu adalah untuk kebaikan saya gitu. Nah itu juga orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berubah pikirannya, itu perilakunya, tingkah lakunya, ngomongnya itu juga berubah, saudara. Saya masih banyak kekurangan dan saya berusaha bertobat dari hari ke hari. Yang tadi 86.400 detik itu saya melakukan diri saya untuk bertobat, saudara. Apapun yang saya masih kurang saya bilang. Makanya kadang-kadang ada orang yang di sekitar saya itu merasa, ih lu masih kayak begini. Ya memang saya lagi belajar, saudara. Kalau saudara bilang bertobat itu gampang, saudara gak pernah bertobat. Karena itu sangat berat, saudara. Ya, jadi Tuhan itu kadang-kadang mungkin saudara pikir, udah gue malas bertobat dah. Karena mungkin Tuhan udah capek sama gue. Enggak, saudara. Ada satu lagu dari ini yang saya sangat-sangat memberkati saya, karena buat saya itu bertobat itu memang masalah. Perasaan udah 10 menit loh. Gitu. Ya. Nah, ini satu lagu ini, saudara, saya berharap saudara terus memperbaiki diri saudara, terus mempertanyakan saudara. Ketika saudara tidur, ketika saudara melakukan aktivitas saudara, saya berharap saudara mawas diri dengan mencek sikap hati saudara, perkataan saudara, apa yang saudara lakukan. Saya berharap semua di tengah pandemi ini semakin merasakan bahwa yang terpenting bukan sekuler, bukan dunia fisik, tetapi perkenanan di mata Tuhan, saudara. Mari kita bertobat, saudara. Lagunya begini, saudara. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Jadi Tuhan itu sabar. Kapanpun saudara mau datang, kapanpun saudara mau menghampiri dia selalu terbuka, saudara. Tetapi kita menghampiri dia dengan hati yang hancur, pikiran yang mau diubahkan, perilaku tingkah laku yang merasa, Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau diubahkan. Pertobatan itu yang Tuhan mau, saudara. Tapi kalau kita tidak datang dengan hati yang hancur, hati yang mau diubahkan, yang kita pikirin duit, yang kita pikirin sesuatu title, sesuatu diri kita, ego kita tidak mau dibentuk dengan kekurangan-kekurangan yang ada, kita gak akan pernah bertobat, saudara. Bertobat itu dari mana sih? Ya kita dengerin orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang itu dari anak kita bisa bertobat. Kadang-kadang saya juga belajar dari anak loh. Mungkin istri atau pasangan udah tidak bisa mempan lagi. Kebanyakan begitu kan. Tapi kadang-kadang ditegur dari anak, saudara. Kok Dedi begini sih? Dedi cuma ngomong di depan begini, tapi kenyataannya enggak mateng enggak loh. Gue ngasih contoh yang enggak bener nih. Tapi saya pengen saudara katakan, sabarnya Tuhan beriku hajaran, gitu. Kita dihajar, kita di kadang-kadang, Tuhan, kok sampai kayak begini ya Tuhan. Itu untuk kebaikan kita, saudara. Semakin tinggi egomu, semakin tinggi engkau dihajar sama Tuhan. Mari kita bertobat, saudara. Sampai kita bilang, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Ketika kita mengalami pertobatan, mungkin kita bilang begini, kalau aku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebatnya,
hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Saudara, saudara bertobat itu, saudara mencari kesenangannya Bapa, mencari keinginan Bapa. Jangan dikit-dikit gue mau bunuh diri dikit-dikit gue nggak mau lagi lah jadi Kristen, dikit-dikit gue udah nggak mau lah pelayanan lagi. Saudara, kalau lu nggak pelayanan emang Tuhan pikirin? Kalau saudara mau bunuh diri, emang saudara yang rugi siapa? Gitu. Saudara, mari kita bertobat, saudara. Walaupun saudara berat, saudara ini, coba saudara nyanyikan lagu ini. Kita bertobat dari hari ke hari. Dari Tuhan yang sediakan saudara 86.400 detik, saudara. Kita katakan ini. Sabarnya Tuhan, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Saudara, mungkin saudara merasa ya gimana Tuhan buat jadi sempurna. Mulai dari hal kecil, saudara. Mulai dari hal kecil. Ya, mungkin saudara sering telat. Bertobat dulu di situ gitu. Maksudnya jangan telat dulu. Mungkin saudara masih nggak bisa mendengarkan atasan saudara, bertobat dulu dari situ, saudara. Nanti saudara akan peka dari kecil, hal kecil. Saudara akan menikmati pertobatan saudara, saudara. Amin. Mulai dari hal kecil. Mungkin saudara susah berdoa, bangun pagi susah banget nih Tuhan. Bertobatlah dari hal itu dulu. Bangun.